Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran di semester Gasal mata pelajaran IPS. Kita akan mempelajari tentang Bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, kemarin kita sudah Zoom meeting. Kalau bab 1 itu ada 3 poin. Sudah Ustazah sampaikan, bab 1 itu ada 3 poin. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang mengenal negara-negara ASEAN. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Mengenal negara-negara ASEAN. Nah, secara letak geografisnya, negara-negara ASEAN itu poin 1 yang akan kita pelajari, unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Nah, marilah kita bahas unsur geografis di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, tentang bentang alam Asia Tenggara. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ASEAN? Kalian harus tahu, kepanjangan dari ASEAN itu apa? Terus, apa yang dimaksud dengan ASEAN? Nah, itu kalian harus tahu. ASEAN itu merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kepanjangannya apa sih? Singkatan dari apa ASEAN itu? Nah, kalau kalian belum tahu, kalian belum mengerti, nah ini kepanjangan dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Kalau kalian kurang jelas atau kurang tahu tulisannya seperti apa, nah itu kalian bisa browsing kepanjangan dari ASEAN. Nah, itu di internet sudah muncul. Apa sih kepanjangan dari ASEAN itu? Nah, sekarang poin A, kita akan mempelajari tentang bentang alam Asia Tenggara. Bentang alam, bentang adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Asia Tenggara itu terbagi atas 2 bagian utama, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung itu adalah tanjung yang besar, maksudnya seperti itu. Wilayah yang berbentuk semenanjung itu seperti Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Nah, itu yang mempunyai semenanjung atau yang berbentuk semenanjung. Terus yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan ini Filipina, Indonesia, negara kita sendiri. Nah, itu berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, Timur Leste. Nah, itu berbentuk gugusan kepulauan. Yang seperti apa toh? Ya, kamu bisa melihat di peta. Oh, negaranya kita itu seperti ini, bentuknya koyong ini. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan gugusan kepulauan, berpulau-pulau. Maksudnya seperti itu, banyak pulaunya. Itu. Terus yang kedua atau poin B, letak, luas, dan batas. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu letak astronomisnya Asia Tenggara. Terus letak geografisnya Asia Tenggara ini berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Tiongkok Selatan di utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di timur. Nah, itu letaknya dari Asia Tenggara. Kawasan di Asia Tenggara itu memiliki banyak
batas. Nah, jadi tadi kan sudah letak secara astronomisnya itu berada di berapa derajat. Kalau letak geografis dari Asia Tenggara itu berada di kurang lebih letak astronomisnya itu kalau letak astronomis 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ini perbedaannya. Kalau letak geografisnya itu berada di 3 perairan itu tadi. Kalian pelajari ini dulu, letak astronomis dan letak geografis harus bisa membedakan. Kalau astronomis itu yang ada derajat lintang utara, lintang selatan, seperti itu. Kalau letak geografis itu letaknya, wilayahnya di mana, berbatasan dengan mana. Nah, itu bedanya antara letak astronomis dan letak geografis. Kawasan Asia Tenggara itu memiliki batas sebagai berikut. Sebelah utara itu berbatasan dengan kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Barat berbatasan dengan kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, itu dari kawasan Asia Tenggara memiliki batas-batas itu. Terus yang C itu tentang keadaan iklim. Keadaan iklim yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklim? Kalian harus tahu, apa sih iklim kuwi iki apa? Nah, iklim itu merupakan salah satu unsur geografis. Iklim itu keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Itu yang dimaksud dengan iklim. Nah, iklim itu ada 2 jenis, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Nah, ini yang ada di Asia Tenggara. Kalau iklim matahari itu keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari letak astronomis dan letak geografis. Kalau letak astronomis patokane kuwi sing nganggo derajat lintang utara, derajat lintang selatan, itu astronomis. Kalau geografis itu batas wilayahnya. Itu yang untuk membedakan seperti itu. Nah, di sini wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu letak astronomisnya. Terus, ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara. Yang pertama, curah hujan tinggi karena pengaruh adanya angin muson barat. Yang kedua, suhu udara panas karena berada di dekat garis ekuator. Itu ciri-ciri dari iklim tropis di Asia Tenggara. Terus ada beberapa iklim fisis juga di kawasan Asia Tenggara. Ada iklim laut, iklim gunung, iklim dataran rendah. Nah, ini beberapa iklim fisisnya. Iklim laut yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Iklim gunung yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi. Iklim dataran rendah yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini iklim fisisnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang letak koordinat ASEAN. Koordinat adalah, sudah Ustazah tulis, apa sih yang dimaksud dengan koordinat? Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek, baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta. Nah, kalau sudah mempunyai alatnya untuk mengukur letak koordinat, kalian berada di mana, itu
bisa diukur. Itu yang namanya koordinat, suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang. Nah, itu manusia juga bisa diukur, lokasinya di mana juga bisa, gedung juga bisa. Nah, itu yang dimaksud letak koordinat. Nah, ini yang pertama, kita akan mempelajari tentang negara kita. Negara Indonesia. Di sini kita akan mempelajari letak koordinatnya saja dari beberapa negara. Yang pertama, negara Indonesia, itu luas wilayah negara daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Nah, batas geografis negara Indonesia adalah sebelah utara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Samudra Pasifik. Itu sebelah utara. Terus sebelah barat itu dengan Samudra Hindia batasnya, sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia. Nah, itu dari batas geografisnya, letak geografis dari negara Indonesia. Terus di Indonesia itu merupakan negara yang beriklim tropis. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di daerah Khatulistiwa. Bentang alam wilayah Indonesia secara geologis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, kalian bisa melihat petanya di bagian selatan, di bagian barat, di bagian timur, di bagian utara. Nah, itu berbatasan dengan mana saja sudah dijelaskan, kalian tinggal melihat peta yang ada di gambar. Nah, itu. Terus yang kedua, yang kedua itu negara Malaysia. Luas wilayahnya negara Malaysia secara keseluruhan itu kurang lebih 329.758 km persegi. Lebih luas Indonesia. Jelas ya. Dengan batas-batas sebagai berikut. Dilihat petanya yang ada di gambar. Sebelah barat Malaysia itu berbatasan dengan Selat Malaka. Terus sebelah selatan itu dengan Singapura dan Selat Malaka. Sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah utara Laut Cina Selatan dan Thailand. Nah, itu Malaysia Barat itu. Terus kalau Malaysia Timur itu sebelah utara ada Laut Cina Selatan batasnya, sebelah timur Laut Sulu, sebelah selatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah barat Laut Cina Selatan. Nah, itu letak geografisnya dari negara Malaysia. Yang ketiga, Thailand. Luas wilayah Thailand secara keseluruhan itu sekitar kurang lebih 513.115 km persegi. Dengan batas sebagai berikut. Dilihat petanya yang ada di gambar, sama sebelah utara Laos dan Myanmar, sebelah timur Laos dan Kamboja, sebelah selatan Malaysia dan Teluk Siam, sebelah barat Myanmar dan Laut Andaman. Sebelumnya Thailand dulu itu berbentuk kerajaan atau monarki. Nah, itu bentuk pemerintahannya Thailand itu kerajaan konstitusional. Nah, itu kepala negaranya itu dijabat oleh raja, itu Thailand. Nah, wilayah dataran tengah ini di negara Thailand ini merupakan dataran rendah aluvial. Ini yang membentang dari utara kurang lebih itu sepanjang 480 km ke arah pantai Siam. Itu di negara Thailand. Nah, Thailand itu merupakan salah satu negara agraris di Asia Tenggara, di mana perekonomiannya penduduk ditunjang dari sektor pertanian. Itu di negara Thailand. Itu kebanyakan ditunjang itu dari sektor pertanian karena negaranya negara agraris itu. Nah, hasil pertanian utama yaitu padi, sama dengan Indonesia. Yang paling utama itu padi yang menjadi bahan makanan pokok
di penduduk di Thailand itu sama dengan di Indonesia. Nah, terus yang di Filipina. Luas wilayah Filipina secara keseluruhan kurang lebih 300.000 km persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Dilihat di peta juga. Sudah ada petanya di situ. Kalian tinggal melihat bagian utara, bagian selatan, timur, barat berbatasan dengan mana saja. Kalau utara dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan dengan Laut Sulawesi dan Sulu, sebelah timur dengan Samudra Pasifik juga, sebelah barat Laut Cina Selatan. Itu di negara Filipina. Nah, Filipina ini merupakan negara kepulauan yang jumlah penduduknya itu kurang lebih 7.100 buah. Nah, itu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao adalah pulau terbesar di negara Filipina. Kalau ditanya pulau terbesar di negara Filipina mana? Nah, itu pulau terbesarnya Luzon dan Mindanao. Nah, Kepulauan Filipina ini termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik. Filipina ini memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Itu. Nah, sebagai negara Filipina yang masih negaranya agraris, nah itu perekonomian utama penduduk Filipina ini masih ditunjang dari sektor pertanian. Sama, kebanyakan Asia Tenggara itu ditunjang dari sektor pertanian karena negaranya negara agraris itu. Tanaman pertanian utama negaranya itu berupa padi, itu utama, pokok, jagung, ketela dan buah-buahan, itu di negara Filipina. Nah, yang kelima yaitu negara Singapura. Ini negara yang maju di Asia Tenggara. Penduduk Singapura menganut berbagai jenis agama sesuai dengan kelompok penduduk yang ada. Iklim yang berlaku di Singapura adalah iklim tropis yang basah. Singapura mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, sama seperti di Indonesia. Terus luas seluruh wilayah Singapura kurang lebih 685 km persegi dengan batas sebagai berikut. Dilihat di peta juga. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, sebelah timur berbatasan dengan Selat Singapura, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, maksudnya ini Indonesia berbatasan dengan Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Johor. Nah, ini batas dari negara Singapura. Nah, Singapura ini dulunya itu berasal dari kata singa dan pura, dari bahasa Sanskerta itu. Artinya kota singa. Terus Singapura itu terletak itu di semenanjung Malaysia. Nah, semula Singapura ini negara bagian Malaysia. Namun ketika tahun 1965 ini melepaskan diri. Singapura ini melepaskan diri. Nah, Singapura ini merupakan negara republik ketika sudah melepaskan diri dari Malaysia karena dulunya awalnya bagian dari negara Malaysia, terus melepaskan diri, terus membentuk negara sendiri. Nah, Singapura ini merupakan negaranya republik yang pemerintahannya menggunakan sistem parlementer. Kepala negaranya dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri, sama dengan negara kita. Singapura itu sama dengan negara kita, yang menjabat presiden, terus kepala pemerintahnya dijabat oleh perdana menteri. Bedanya apa kalau dengan negara kita? Negara kita, Indonesia, itu masih negara berkembang. Kalau Singapura di Asia Tenggara yang negara maju yaitu Singapura. Itu bedanya kalau kita masih negara berkembang, kalau Singapura sudah negara maju. Walaupun di situ hanya kecil. Luas seluruh wilayah Singapura itu hanya sempit. Nah, tapi di situ sudah termasuk negara maju. Terus selanjutnya Vietnam.
Berdasarkan letak astronomisnya, Vietnam beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Luas wilayah Vietnam 331.689 km persegi dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin, sebelah selatan Laut Cina Selatan, sebelah barat Kamboja, Laos, dan Teluk Siam. Nah, Vietnam ini merupakan negara agraris sehingga sektor pertanian menjadi tumpuan utama perekonomian negara tersebut. Sama dari beberapa negara di Asia Tenggara itu negaranya negara agraris. Sektornya pertanian menjadi tumpuan utama. Itu kebanyakan di Asia Tenggara seperti itu. Nah, yang selanjutnya negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai atau wilayah laut. Berdasarkan letak astronomisnya, Laos beriklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Luas wilayah Laos kurang lebih 236.800 km persegi dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan dengan Kamboja, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah barat dengan Thailand dan Myanmar. Nah, Laos ini merupakan negara agraris. Tadi sudah disebutkan di atas, termasuk tidak memiliki garis pantai, termasuk negara agraris itu yang kebanyakan Asia Tenggara, negaranya negara agraris. Laos ini juga negara agraris dengan hasil pertanian utamanya, antara lain padi, jagung, tembakau. Nah, itu hasil perkebunan di negara Laos itu sebagai makanan utamanya, seperti padi, seperti jagung. Nah, itu makanan utamanya di negara Laos yang merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang utama. Tuh. Terus selanjutnya negara Myanmar. Berdasarkan letak astronomisnya, iklim yang berlaku di Myanmar adalah iklim tropis dan subtropis. Myanmar mengalami 3 musim yang utama, yaitu musim hujan, musim dingin, dan musim kering yang panas. Luasnya di wilayah Myanmar, nah bisa kalian lihat di peta yang sudah ditampilkan, sebelah utara itu berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Bentuk pemerintahannya, negara Myanmar adalah republik, sama dengan Indonesia. Kepala negara dijabat oleh presiden, kepala pemerintah dijabat oleh perdana menteri. Sama itu, kalau pemerintahnya republik itu pejabatnya yaitu yang menjabat itu presiden. Nah, berdasarkan letak astronomisnya negara Myanmar ini, iklim yang berlaku di Myanmar, iklim subtropis dan tropis. Itu iklim tropis di Myanmar itu terletak di wilayah antara 9 derajat 58 lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara. Itu iklim tropisnya. Terus iklim subtropisnya itu terletak di wilayah antara 23,5 derajat lintang utara sampai 28 derajat 29 lintang utara. Nah, itu bedanya iklim tropis di Myanmar dan iklim subtropis di Myanmar. Nah, Myanmar ini mengalami 3 musim yang utama. Musim hujan, dingin, kering, dan panas. Tadi sudah disampaikan kan? Nah, itu iklim yang ada di negara Myanmar. Nah, Myanmar ini termasuk salah satu negara agraris di Asia Tenggara sehingga andalan utama perekonomian penduduknya ditunjang dari sektor pertanian. Sama dari beberapa negara tadi yang ada di Asia Tenggara, semua itu
negara agraris. Bahan makanan pokoknya yaitu padi, jagung, seperti itu. Terus negara Kamboja. Berdasarkan letak astronomisnya, iklim yang berlaku di Kamboja adalah iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kamboja merupakan negara agraris yang mengandalkan perekonomian penduduknya pada sektor pertanian. Luas wilayah Kamboja kurang lebih 181.035 km persegi dengan batasnya sebelah utara dilihat di peta berbatasan dengan Laos dan Thailand, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam dan Vietnam, sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Teluk Siam. Nah, itu. Kamboja ini memiliki nama nasional Kampuchea dan nama internasionalnya yaitu Kambodia. Nah, ini. Kamboja itu nama internasionalnya Kambodia. Negara ini beribu kota di Phnom Penh. Phnom Penh itu apa? Itu kota, nama kota. Kalau sudah mendengar negara Kamboja, itu kalian mengenal dengan kota Phnom Penh. Itu negara ini beribu kota Phnom Penh. Sistem pemerintahnya ialah kerajaan konstitusional, dipimpin oleh raja yang dijabat secara turun-temurun. Ini kalau Kamboja itu dijabat oleh raja, dipimpin oleh raja karena sistem pemerintahnya yaitu kerajaan konstitusional. Seperti itu. Nah, berdasarkan letak astronomisnya tadi sudah yang berlaku di Kamboja ada iklim tropis dan 2 musim utama, musim hujan dan musim kemarau itu. Terus secara bahasa resmi yang digunakan di Kamboja adalah bahasa Khmer. Apa sih bahasa Khmer itu? Ya kalau pengen ngerti bahasanya ya ke negara Kamboja sana. Melihat gimana orang berbicara, bahasa Khmer yang dimaksud itu seperti apa. Nah, seperti itu. Sedangkan bahasa asing yang banyak dipakai adalah bahasa Perancis. Itu yang dipakai di negara Kamboja. Terus selanjutnya, nah ini yang terakhir, Darussalam, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini merupakan negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Letak wilayah Brunei Darussalam kurang lebih 5.765 km persegi. Adapun batas dari wilayah Brunei Darussalam sebagai berikut. Nah, dilihat di peta. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia juga. Sebelah barat berbatasan dengan Malaysia juga. Nah, itu Brunei Darussalam. Karena luas wilayahnya itu ya tidak luas banget. Nah, itu makanya sebelah perbatasan negaranya itu berbatasan dengan Malaysia semua karena di Brunei ini wilayahnya hanya sempit itu di Brunei Darussalam. Nah, sebagian besar penduduk Brunei Darussalam ini menganut agama Islam yang merupakan agama resmi negara tersebut. Bahasa resmi yang digunakan Brunei Darussalam itu bahasa Inggris itu. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, iklim yang berlaku di Brunei Darussalam adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sama. Musimnya sama, ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Iklim tropis itu 2 musimnya rata-rata sama, musimnya musim hujan dan musim kemarau itu. Nah, sebagian besar wilayah Brunei ini berupa dataran dan daerah pantai berawa. Ini kebanyakan itu berupa dataran. Wilayahnya sebagian besar itu berupa dataran. Itu di Brunei Darussalam. Lahan pertanian di Brunei Darussalam itu sangat sempit. Terus perekonomian di negara tersebut itu tidak ditunjang dari sektor pertanian. Kalau
yang lain tadi, negara di Asia Tenggara yang lain, kebanyakan perekonomiannya itu dari sektor pertanian. Bahan makannya, makanan pokoknya itu padi. Tapi kalau di Brunei Darussalam ini lain. Karena apa? Karena lahan pertaniannya itu sangat sempit, negaranya aja juga sempit, sehingga perekonomian di Brunei Darussalam ini tidak ditunjang dari sektor pertanian. Perekonomian penduduk ini utamanya bertumpu pada pertambangan. Brunei Darussalam itu bertumbuh pada sektor pertambangan. Nanti hasil tambangnya itu yang memberikan devisa terbesar negara tersebut itu berasal dari minyak bumi. Ini di Brunei Darussalam. Terus bagian besar itu disalurkan, minyak mentahnya itu disalurkan ke pabrik seperti itu. Hasilnya diekspor ke negara lain. Nah, seperti itu. Itu dari negara Brunei Darussalam. Itu yang berbeda dari beberapa negara tadi di Asia Tenggara yang agak berbeda Brunei Darussalam ini. Itu. Nah, cukup materi kita sampai di sini dulu. Nah, ini tugas dari kalian. Tugas untuk kalian ada 3. Untuk anak boarding, yang utama untuk anak boarding, ditulis di buku tugas, terus nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di mejanya ustazah. Ini untuk anak boarding. Kalau kalian yang masih ada di sekolah, masih ada di rumah, nah kalian tulis di buku tugas, terus ditulis soalnya juga, ditulis jawabannya, tapi jangan dikumpulkan dulu, jangan dikirim ke ustazah dulu. Nanti ada beberapa tugas dari ustazah, terus sebelum kalian ulangan harian pertama, biasanya ustazah minta tugas dari awal mana dikumpulkan, difoto atau bagaimana, itu insya Allah akan ustazah minta. Makanya yang ada di rumah, tugas ini dikerjakan hanya 3 nomor, ditulis soalnya, terus dijawab, itu nanti di buku IPS sendiri disendirikan, tidak boleh bercampur-campur. Ini untuk tugasnya dikumpulkan kalau ustazah sudah meminta ke kalian. Kalau anak boarding langsung ditulis di buku tugas, terus kalau sudah selesai dikumpulkan di mejanya ustazah Fajar. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari ustazah. Apabila ustazah banyak salah, terus menyampaikan materi kurang jelas, ustazah minta maaf. Kalau kalian belum paham materi yang disampaikan, kalian bisa melihat di buku, bisa membaca buku dari referensi-referensi lain, dari internet juga bisa. Nah, itu materi kali ini cukup sekian. Kalian tetap jaga kesehatan, tingkatkan ibadah kalian, jangan sembrono. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.